changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Pernyataan iman kami sore hari ini Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, melalui setiap ibadah yang kami kerjakan, hanya nama Tuhan saja yang kami senangkan, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kau pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan. Haleluya. Hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, naikkan pujian-Mu bagimu seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Semua yang mau dipakai Tuhan, berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita. Sama-sama berkata, Tuhan, inilah hidupku. mari serahkan yang terbaik kepada Tuhan. Segala cita-cita kami, masa depan kami, rencana kami serahkan kepada Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa
setiap kami. Kami percaya kalau kami bisa dimampukan sampai di titik ini, titik di mana kami berdiri sekarang, kami bisa berkumpul bersama, kami bisa beribadah bersama hari ini, baik secara onsite maupun online. Kami percaya semuanya hanya karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, Tuhan beri kami hikmat, supaya apapun yang kami dengarkan nanti, apapun yang kami renungkan nanti, kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kami. Terlebih berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya hanya isi hati Tuhan buat setiap kami. Setiap kebenaran itu bisa menguatkan kami. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai firman Tuhannya, merdeka dulu ya. Karena tadi praise and worship-nya sudah totalitas banget loh. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Luar biasa. Ya, berhubung kita masuk bulan November, hari ini tema dari saya nggak jauh-jauh dari perjuangan ya kan. Karena saya cek di Google, Polandia itu merdeka tanggal 11 November 1918. Pas hari ini banget loh. Jadi ya sekalian kita merayakan kemerdekaan Polandia dan sekalian juga merayakan Hari Pahlawan ya kan. Jadi tema khotbah dari saya hari ini adalah God's Warrior atau pejuangnya Tuhan gitu ya. Kita buka firman Tuhan. Khotbah dari saya hari ini didasari dari 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10 saya bacakan buat kita semua. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kalau saya bisa rangkumkan buat kita semua, intinya menurut ayat tadi, menurut 1 Timotius 4 ayat 10, kita berjerih payah, kita berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Kalau kita mau berpengharapan sama Tuhan, kalau kita mau jadi pengikut Tuhan yang percaya sama Tuhan, maka kita harus menjadi pejuangnya Tuhan. Kita harus perlu berjuang. Sama kayak bukti kita ngerti pelajaran kita di sekolah apa? Ya dengan kita lulus ujiannya, kan gitu. Bukti kalau kita taat apa? Ya kita nggak pernah membangkang gitu. Buktinya kita percaya, buktinya kita jadi pengikut Allah adalah menjadi pejuangnya Tuhan. Bahkan ayat yang sangat terkenal Yakobus 2 ayat 10 bilang, Yakobus 2 ayat 10 bilang, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saya mengubah sedikit kata-katanya tanpa saya mengubah konteksnya, Yakobus 2 ayat 17 mau bilang ke kita semua kalau iman tanpa perjuangan pada hakikatnya mati, gak berguna. Menjadi orang Kristen, orang yang mengikut Kristus itu memang pilihan. Pilihan buat kita, apakah kita mau jadi pengikut Kristus atau enggak. Apakah kita mau jadi orang yang percaya sama Tuhan atau enggak. Tapi ketika kita sudah memilih buat jadi pengikut Kristus, ketika kita sudah memilih buat orang Kristen, maka menjadi pejuang Tuhan itu bukan pilihan lagi. Karena kalau mau iman kita hidup, imannya harus disertai sama perjuangan kita. Nah, dan sebagai pejuang Tuhan ada dua hal yang mau saya bagikan buat kita semua. Dua hal yang harus kita perjuangkan. Hal pertama yang harus kita perjuangkan adalah Injil. Hal pertama yang perlu diperjuangkan oleh pengikut Kristus adalah Injil. Kita buka dulu ayatnya tadi, 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11, biar kita paham konteksnya. 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11 bilang ke kita semua, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup,
juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11 disampaikan lagi, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ketika kita mengaku kita jadi pengikut Kristus, kita mengaku kita jadi orang percaya yang berharap sama Tuhan, maka kita harus memperjuangkan Injil. Amin. Nah, memperjuangkan Injil berarti kita harus paham dulu sama Injilnya. Kita harus suka dulu merenungkan Injil. Setelah itu Injil yang sudah kita kuasai baru kita sebarkan ke orang lain. Jadi memperjuangkan Injil bukan berarti asal ngomong ayat-ayat di Alkitab. Bukan. Kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu supaya kita jangan sampai jadi bagian dari nabi palsu. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain dengan Injil yang salah. Dengan Injil yang kita nggak terlalu tahu, nggak terlalu paham. Terus pertanyaannya jadinya, kalau saya mau mencoba merenungkan, kalau saya sudah berusaha untuk baca firman, untuk saat teduh, untuk mungkin dengar khotbah, tapi pertanyaannya, kalau saya tetap nggak ngerti sama firman yang saya renungkan, gimana caranya saya bisa memberitakan Injil dengan benar? Kalau saya nggak tahu, nggak paham apa yang saya baca, berarti saya nggak bisa jadi pejuangnya Tuhan dong. Dan jawaban dari saya, kalau mau memberitakan Injil, berarti tetap harus mengerti firman. Nggak boleh nggak. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengerti firman? Ya kenali Tuhanmu. Kalau kita punya orang yang kita sayang, entah orang tua kita, entah pasangan kita, entah anak kita, cara supaya kita mengerti sama pribadi mereka gimana? Ya hanya dengan mencoba mengenal mereka, kan gitu. Kita ajak ngobrol mungkin, kita mungkin bawa mereka jalan-jalan, kita perhatikan gerak-geriknya, intinya mencoba mengenal mereka. Nah, kayak saya sering bisa menebak respon orang tua saya gitu ya, terhadap kabar yang mau saya berikan. Ya, kalau saya mau sampaikan ini, mama saya pasti senang. Kalau saya sampaikan itu, saya bisa tebak papa saya biasa aja. Kalau saya sampaikan nanti saya akan pulang malam, saya tahu mama saya pasti akan histeris, saya tahu. Intinya saya bisa menebak, saya bisa mengerti, karena saya sudah kenal sama mereka, kan gitu. Dan sama kayak itu, kalau kita mau mengerti firman, kalau kita mau tahu, paham akan firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, berarti harus tetap renungkan firman itu. Walaupun kita nggak ngerti, tetap renungkan. Semakin hari semakin kita renungkan, walaupun banyak yang nggak ngerti, tapi semakin hari itu membuat kita semakin kenal sama Tuhan. Semakin hari membuat kita semakin banyak tahu akan Tuhan. Semakin banyak kita tahu akan Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan. Dan akhirnya sampai kita bisa mengerti firman Tuhan. Baru setelah kita mengerti firman Tuhan, baru kita bisa memberitakan Injil sesuai isi hatinya Tuhan. Karena kita sudah kenal sama Tuhan, baru kita bisa memperjuangkan Injil itu. Jadi perjuangan Injil bukan hanya bicara tentang memberitakan Injil aja, bukan hanya tentang memberitakan firman, bukan tentang khotbah aja gitu. Tapi proses memperjuangkan Injil itu proses dari merenungkan firman, mencoba mengerti firman itu, baru memberitakan firman yang sudah sesuai isi hati Tuhan. Itu baru memperjuangkan Injil. Tapi yang kedua, yang kita harus perjuangkan sebagai pejuang Kristus, bukan hanya kita harus memperjuangkan Injil, tapi kita juga harus memperjuangkan keteladanan. Hal kedua yang perlu diperjuangkan sama pengikut Kristus adalah keteladanan. Kalau kita baca tadi ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 10-11, sekarang kita coba baca ayat 12-nya. Ayat 12 ini jadi ayat hafalan buat banyak orang muda dan banyak orang-orang tua yang berjiwa muda.
1 Timotius 4 ayat 12 bilang ke kita semua, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa? Gimana caranya supaya kita gak dianggap rendah walaupun kita muda? Jawabannya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, kita orang percaya yang berharap sama Tuhan, maka kita harus memperjuangkan hidup kita supaya menjadi teladan. Amin. Dan sesuai 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, seorang pejuang Kristus dituntut buat mendatangkan kebaikan, dituntut buat menjadi teladan. Dan bukan hanya di gereja, kita harus jadi teladan. Bukan hanya dalam lingkungan terdekatnya, orang-orang terdekatnya aja kita jadi teladan, bukan. Tapi di seluruh aspek hidup kita, kita harus bisa jadi teladan. Tadi dikatakan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Intinya semua aspek hidup kita harus bisa menjadi teladan. Jadi kalau sudah bisa jadi teladan, tapi hanya di gereja aja, maka sorry, tapi kita masih belum memperjuangkan keteladanan. Ketika kita sudah puas jadi teladan, tapi hanya buat orang-orang yang dekat sama kita aja, maka sorry sekali lagi, tapi kita juga masih belum memperjuangkan keteladanan. Dan kalau tuntutannya menjadi teladan, memperjuangkan, sebagai pejuang Kristus harus memperjuangkan keteladanan. Kalau tuntutannya jadi teladan, berarti perbuatan baik kita nggak boleh perbuatan baik yang biasa-biasa aja. Perbuatan baik kita harus yang ekstra baik. Ketika kita dituntut menjadi teladan, standar kita harus lebih tinggi daripada yang lain, kan gitu. Karena kita teladannya, karena kita yang memimpin merekanya. Harus lebih tinggi daripada, kalau di 1 Timotius tadi bilang, daripada orang-orang percaya. Harus lebih tinggi daripada orang-orang percaya. Nah, ramah sama teman itu perbuatan yang baik. Tapi ramah sama orang yang bikin emosi, itu baru jadi teladan. Memberikan uang kita, waktu kita, tenaga kita buat pelayanan, buat berbuat baik, itu baik. Tapi memberikan uang kita, tenaga kita, waktu kita di tengah kita kekurangan. Entah kita kekurangan uang, entah kita lagi capek, lagi padat jadwalnya, entah kita lagi nggak bisa sebenarnya, tapi saya paksakan supaya bisa untuk menjadi teladan, untuk menjadi berbuat baik, itu baru jadi teladan. Jadi memperjuangkan keteladanan itu bukan hanya berbuat baik aja. Memperjuangkan keteladanan bukan hanya jadi teladan di dalam lingkungan dan teman-teman kita aja. Memperjuangkan keteladanan adalah ketika kita bisa melakukan perbuatan baik yang ekstra di seluruh aspek hidup kita. Itu baru berjuang jadi teladan. Jadi menjadi God's warrior, jadi pejuangnya Tuhan, ada dua hal yang harus kita perjuangkan sesuai 1 Timotius 4 ayat 10-12 tadi. Yang pertama, kita harus memperjuangkan Injil, dan yang kedua kita harus memperjuangkan keteladanan. Memperjuangkan Injil bukan hanya kita ngomong tentang Injil, tapi kita harus paham dulu, kuasai Injil itu dulu, baru kita sebarkan ke orang lain. Memperjuangkan keteladanan bukan berarti kita hanya berbuat baik, kita hanya berbuat baik ketika kita bisa, ketika kita senggang, dan bukan hanya pada teman-teman kita yang membuat kita nyaman, enggak. Memperjuangkan keteladanan adalah melakukan perbuatan baik yang ekstra di segala aspek kehidupan kita. Kalau kita bicara Injil tanpa keteladanan, maka orang enggak akan mau jadi pengikut Kristus. Karena mereka sudah lihat hidup kita, mereka menjadikan hidup kita sebagai bukti
kalau ternyata ikut Tuhan nggak baik-baik amat, nggak menguntungkan amat, nggak jadi berkat amat. Kalau kita hanya melakukan kebaikan, kita menjadi teladan tanpa bicara tentang Injil, maka orang akan memuji kita, bukan Tuhan. Sehingga lewat kebaikan kita, nama kita yang dipermuliakan dan bukan Tuhan. Membicarakan Injil bukan berarti harus khotbah. Walaupun saya menghimbau kita semua buat bisa khotbah. Luar biasa aminnya Pak Andi Jocep, kencang sekali. Ya, tapi kalau ada yang tanya ke kita, kalau ada yang curhat ke kita bisa sekali-sekali bicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian hidup kita tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Itu termasuk memperjuangkan Injil loh. Karena itu 1 Timotius tadi mengingatkan supaya kita memperjuangkan Injil dan memperjuangkan keteladanan. Amin. Ya. Coba saya mau lihat kalau ada pejuang-pejuangnya Tuhan, boleh angkat tangan di sini. Luar biasa. Hampir semua lah ya, hampir semua. Kok ada yang tepuk tangan tadi satu? Oke. Enggak semua tapi enggak apa-apa, saya positif thinking aja, mungkin yang lain malu. Atau tangannya sakit, saya kurang tahu juga. Ya, gini, kalau kita banyak melakukan ABCD, kalau kita menderita gitu ya, kita berjuang untuk Tuhan, sadarkah kita kalau Tuhan bikin semua yang kita lakukan, itu untungnya buat kita? Dari tadi yang kita bahas, kayaknya kita yang harus berjuang gitu kan. Kayaknya kita yang harus melakukan banyak hal. Kayaknya kita yang harus menderita. Kok kesannya mau jadi pengikut Kristus itu sulit banget gitu. Karena itu sadarkah kita kalau kita jadi pejuang Kristus, kalau kita sedang berjuang buat Tuhan, sadarkah kalau Tuhan bikin kita yang untung dari semua yang kita perjuangkan? Coba buka 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 saya bacakan buat kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sadarkah kita ketika kita mau memperjuangkan Injil? Ketika kita sedang menerima firman, sadarkah kalau itu memperbarui diri kita dari sehari ke sehari? Sadarkah kita kalau kita sedang memperjuangkan Injil, iman kita yang jadi nggak tawar, iman kita yang jadi nggak mati? Coba buka Efesus 2 ayat 10, ayat yang terkenal. Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sadarkah kita ketika kita mau jadi teladan, kalau kita mau berbuat baik, kita sedang melakukan job desk kita? Sadarkah kalau kita sedang mempertahankan keselamatan kita sendiri? Karena itu sadarkah kita kalau lewat apa yang kita perjuangkan buat Tuhan, Dia bikin kita yang untung, bukan Dia. Karena itu kalau kita diberi kesempatan buat jadi pejuang Tuhan, untuk harus menjadi memperjuangkan Injil dan memperjuangkan keteladanan kita, jangan mengeluh. Karena sebenarnya semua yang kita alami, Tuhan rencanakan bukan buat menjatuhkan kita kok. Justru semuanya buat kita semakin baik. Semakin kenal sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Orang Dia sayang sama kita kok. Saya undang tim PAW buat maju ke depan sambil kita buka satu ayat penutup. Ayat penutup dari saya
Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13 saya bacakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang mau saya sampaikan sebagai penutup firman Tuhan hari ini, dengan menjadi pengikut Kristus, dengan menjadi pejuang Allah, bukan berarti kita ditinggal hanya melangkah sendirian. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan gak pernah utus kita dengan tangan kosong. Tuhan berikan seluruh perlengkapan senjata Allah yang siap kita pakai. Saya berharap teman-teman bisa baca tentang apa itu perlengkapan senjata Allah dan apa saja perlengkapan senjata Allah yang dimaksud sama Paulus tadi. Tapi intinya Tuhan sudah kasih perlengkapan senjata Allah itu ke kita. Sehingga kalau kita bisa jadi orang Kristen yang memperjuangkan Kristus, yang memperjuangkan Injil, yang memperjuangkan keteladanan dalam hidup kita tahu kalau itu semua bukan hanya karena usaha kita, tapi itu bukti kalau Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu buat menutup ibadah kita hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saya undang teman-teman semua buat bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan kembali lagu ini, ada refleksi diri yang mau saya sampaikan buat kita semua. Kita selalu tanya sama Tuhan. Setidaknya saya selalu tanya sama Tuhan, kenapa harus saya yang menderita Tuhan? Kenapa harus saya yang berjuang? Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa nggak petinggi gereja saya aja? Kenapa harus saya yang juga ikut berjuang? Tapi sadarkah kita kalau kita nggak pernah tanya, kenapa saya layak buat jadi pejuangnya Tuhan? Kenapa Tuhan mengasihi saya sebegitunya? Kenapa Tuhan kasih kesempatan buat saya memperjuangkan Injil dan memperjuangkan keteladanan dari saya yang belum tentu sempurna? Kenapa Tuhan? Lagu penutup ini jadi reminder buat saya pribadi. Kalau memang Tuhan gak pernah menjanjikan saya, kalau saya jadi pejuangnya Tuhan, kalau saya berjuang untuk Tuhan, saya mendapatkan kondisi yang sempurna. Enggak. Hidup saya gak akan ada masalah, saya akan terus dapat yang baik-baik aja dari Tuhan. Hidup saya selalu di zona teratas dalam dunia ini, selama masa dunia ini, masa saya hidup. Enggak pernah. Tapi yang Tuhan selalu janjikan adalah
penyertaannya yang sempurna. Memang saya bisa jatuh, tapi saya nggak akan pernah sampai tergeletak. Memang saya bisa sedih, tapi saya nggak akan pernah hilang pengharapan. Intinya walaupun kondisinya nggak sempurna, tapi pejuang Tuhan dijanjikan buat bisa melewati kondisi yang tidak sempurna itu. Karena penyertaan Tuhan kita sempurna. Dan kalau ada yang tanya kenapa penyertaannya sempurna buat kita? Yang mau saya ingatkan buat kita sama-sama hari ini, Tuhan kita nggak pernah kayak dewa yang mau cari pengikut aja. Tuhan kita nggak pernah kayak raja yang cuma mau cari prajurit aja. Tuhan kita kayak Bapa yang selalu sayang sama anaknya, yang selalu ada buat anaknya. Jadi pastikan kalau kita tahu, menjadi pejuangnya Tuhan bukan hanya asal berjuang aja buat Tuhan. Menjadi pejuangnya Tuhan berarti kita mau berjuang buat Tuhan karena kita juga sayang sama Tuhan. Karena kita mau melangkah sama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini bersama-sama. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, yang tidak pernah henti-hentinya sempurna untuk setiap kami Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih-Mu. Tidak ada penyertaan yang lebih sempurna daripada penyertaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada Engkau Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, kalau Engkau membuat setiap kami menjadi warrior-warrior-Mu, pejuang-pejuang-Mu Tuhan. Engkau juga memampukan setiap kami, memberikan kami perlengkapan yang luar biasa untuk kami pakai Tuhan. Untuk kebaikan kami, untuk masa depan kami, untuk apapun yang perlu kami lakukan Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami berdoa supaya kami terus untuk memperjuangkan iman kami. Kami terus memperjuangkan Injil. Kami terus memperjuangkan untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan perkara-perkara-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap kami,
memberkati setiap kami dan melindungi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati ada sesuatu yang kita perlu kerjakan. Kita perlu perjuangkan juga. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari arah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed.